Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan kajian bersama Jamaah Al-Marhamah. Nampaknya tema tentang Umdatul Ahkam mulai banyak mengalami pergeseran, karena beberapa hari ini kita membahas tentang bulan Rajab, kemudian kita lanjut dengan bulan Sya'ban, dan insyaallah di pagi ini yang akan kita bahas adalah aneka keyakinan yang aneh di bulan Sya'ban. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, jika kita ditanya apa yang dimaksud dengan akidah yang benar? Akidah itu kan keyakinan ya. Kalau kita ditanya apa sih yang dimaksud dengan akidah yang benar? Coba saya share screen. Apa yang dimaksud dengan akidah atau keyakinan yang benar? Lawan dari akidah yang benar itu apa? Akidah yang batil. Sehingga ada akidah hak, akidah yang benar. Lawannya adalah akidah yang batil. Kalau kita ditanya apa sih yang dimaksud dengan akidah yang benar itu? Jawabannya apa, Pak? Akidah yang benar adalah keyakinan hanya mengesahkan Allah dalam segala bentuk peribadatan. Itu mungkin hanya salah satu unsur saja, karena masih banyak keyakinan yang lain. Definisi akidah yang benar adalah akidah atau keyakinan yang sesuai realita. Kan begini ya. Kalau kita meyakini sesuatu tapi tidak sesuai realita, berarti itu batil. Sehingga misalnya Bapak Ibu punya keyakinan Masjid Al-Marhamah Candi Gebang ada di Ngaglik misalnya, ada di Kecamatan Ngaglik. Salah atau benar? Salah. Yang benar di Kecamatan Ngemplak. Atau kita punya keyakinan bahwa Stadion Maguwoharjo ada di Bantul. Salah atau benar? Salah. Yang benar di Sleman. Sehingga ketika ada orang punya keyakinan A, maka keyakinan itu bisa diukur ini benar atau salah, dilihat apakah sesuai realita atau tidak. Karena itu ada akidah yang tidak jelas. Berdasarkan hal ini maka kita bisa membagi menjadi dua ya. Ada akidah yang benar, kemudian yang kedua ada akidah yang batil, yang salah tadi. Kemudian yang ketiga ada akidah yang tidak jelas. Akidah yang tidak jelas ini tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan dan kadang ambigu atau bias. Contohnya apa? Contohnya beberapa kuburan para wali itu jumlahnya lebih dari satu.
Sunan Bonang itu ada 2 Pak, di Tuban kota sama perbatasan dengan Lasem, Tuban bagian pinggir barat. Demikian pula beberapa wali yang lain itu kuburannya ada 2. Kalau nggak salah Sunan Giri itu 3 atau berapa. Kuburan Ali bin Abi Thalib juga ada 2 atau 3. Kuburan Fatimah lebih dari 1. Sehingga beberapa kuburan yang dikeramatkan itu ada lebih dari 1. Kuburan Nabi Musa di Yordan itu ada, dan di Palestina juga ada. Nah, ini yang benar kayak gitu. Karena jadinya masing-masing mengklaim ini kuburan fulan, ini kuburan fulan, kuburan A, kuburan B. Sementara kita sendiri tidak bisa mendatangkan bukti dengan jelas. Apakah Anda bisa memastikan itu kuburan A, itu kuburan B? Ya katanya demikian. Jadinya kan tidak ada keterangan yang pasti validitasnya. Kalau tidak ada keterangan yang pasti valid seperti ini, maka yang lebih tepat adalah ya jangan diyakini. Sebagaimana keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berita Israiliyat, fala tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Jangan kalian benarkan dan jangan kalian dustakan. Jadi mungkin jadi cerita, tapi wallahu a'lam ya. Ini benar atau tidak kita nggak tahu. Baik. Nah yang paling parah 1, 2, 3. Yang paling parah ya nomor 2 ini, keyakinan batil, keyakinan salah, tapi dipertahankan. Dan di antara kesalahan kenapa orang itu mempertahankan keyakinan batil, karena dia punya harapan-harapan besar. Makanya rata-rata keyakinan batil itu diiringi dengan harapan yang sangat bombastis ya, tidak realistis, nggak masuk akal, tapi orang punya harapan karena itu dimasukkan sebagai keyakinan. Baik, selanjutnya akidah yang lurus atau akidah yang benar itu kira-kira sumbernya apa Pak? Sumbernya apa? 1. Al-Quran, 2. Hadis, 3. Ijma' kaum muslimin, 4. Ada lagi? Akidah bisa dikiaskan? Akidah tidak berlaku kias karena nggak ada hukum di situ. Yang berlaku kias itu hukum. Ada lagi? Apa Pak? Mungkin saya bisa sebut ya, indra. Misalnya Bapak melihat kejadian di tanah suci. Saya Mas di sana itu melihat ada orang berkerumun rame, ternyata rebutan air. Itu air apa itu Pak? Air Zam-Zam. Maka ada orang mereka rebutan air Zam-Zam di tanah suci. Nah saat Bapak menyaksikan itu ceritanya sampai ke Indonesia, maka kita bisa meyakini kebenaran itu ketika Anda menyampaikan berita dengan jujur, menyampaikan berita tanpa ditambahi, tanpa dikurangi. Maka indera kita bisa memberikan kesimpulan informasi. Sudah? Dengan syarat dia harus disampaikan secara jujur. Misalnya, saya melihat di sebelah sana ada motor guling. Benar nggak ada motor guling? Iya itu saya lihat itu. Mana? Oh sudah dibenerin. Maka ketika saya cerita itu, berarti saya menyampaikan sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain sesuai dengan apa yang saya ketahui berdasarkan indera saya. Mungkin Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman yang tidak dimiliki oleh orang lain. Anda melihat sesuatu yang tidak saya lihat, saya melihat sesuatu yang tidak Bapak Ibu lihat. Terus kita berbagi cerita. Saat kita berbagi cerita itu, akhirnya kita meyakini kebenaran itu. Maka keyakinan ini kita dapatkan dari indera yang
yang waktu itu menyaksikan kejadian tersebut. Baik. Kemudian keyakinan yang menyimpang, akidah yang batil, yang salah tadi ya. Akidah yang batil, yang salah. Kira-kira sumbernya apa, Pak? Kira-kira sumbernya apa? Ya? Satu, indra ini mungkin juga masuk eksperimen ya. Misalnya ada orang membuat eksperimen, lalu dari eksperimen itu dia membuat kesimpulan, dan memang kesimpulan itu sesuai dengan kondisi real yang ada, mungkin bisa diterima. Akidah yang batil, sumbernya apa? Mitos. Oh, nggak jelas kayak gitu kok diyakini. Mitos itu punya landasan nggak? Mitos itu landasannya apa, Pak? Mitos itu dongeng. Tuduhan yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin terhadap Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW adalah asatirul awwalin. Mereka menyebut Al-Quran itu sebagai asatirul awwalin. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah itu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa yang mereka katakan itu salah, tapi karena ada ron dalam hati mereka, sehingga membuat mereka tidak mau menerima kebenaran Quran disebabkan maksiat yang mereka lakukan. Lalu apa lagi sumbernya? Apa lagi sumbernya, Pak? Nah? Apa sumber akidah yang batil? Kenapa muncul akidah batil di masyarakat? Sumber yang lain apa, Pak? Budaya, bisa nggak, Pak? Dalam budaya kita meyakini bahwa kalau terjadi gerhana bulan, itu bulannya dimakan buto, maka kabeh kon ditangeni. Nah, akhirnya kabeh dipentungi, tutuk-tutuk biar rumah itu bangun. Kemudian pohon ditutuki, rumah-rumah tiang-tiang ditutuki kabeh. Kon apa? Tangi. Ayo tangi-tangi ana buta nyaplok rembulan. Kowe engko nek ra tangi ra iso mlayu. Itu contoh keyakinan yang bersumber dari budaya. Contoh yang lain. Apa, Pak? Cerita, dongeng tadi kan sudah ya. Apalagi kira-kira sumber keyakinan yang menyimpang? Mimpi. Mimpi yang tidak jelas, atau yang dipastikan dari setan. Karena sumber mimpi itu ada 3. Busyram minallah, wa lu'batu syaitan, wa hadithun nafs. Mimpi ada 3. Kabar gembira dari Allah, permainan setan, dan bawaan perasaan. Orang pingin apa gitu, saking kuatnya keinginan itu sampai ke bawah perasaan. Maka mimpi ini adalah mimpi karena pengaruh bawaan perasaan. Yang lain, Pak? Logika bisa nggak dijadikan keyakinan, Pak? Logika mungkin ya, atau mungkin lebih tepatnya akal murni. Akal murni. Kalau ini dalam urusan dunia bisa, tapi kalau dalam urusan gaib tidak bisa. Bagaimana akal bisa menerawang hal yang gaib?
Contoh, misalnya akal membuat postulat tentang surga dan neraka, ya. Membuat teori tentang surga dan neraka. Ada salah satu, kalau nggak salah profesor ITB ya, beliau mengumpulkan hadis-hadis tentang neraka, lalu setelah itu dibuat teori, kira-kira berapa sih suhu di neraka. Suhu di neraka dihitung pakai teori. Lalu setelah dihitung, ternyata suhunya malah minus. Ya entah dia pakai persamaan apa, begitu dihitung hasilnya terakhir suhu neraka itu minus sekian. Nah, hal yang gaib seperti ini tentu saja tidak bisa dibuat teori. Orang tidak mungkin menteorikan hal yang gaib. Atau misalnya orang membuat teori tentang berapa sih kecepatan buruk kendaraan yang dipakai oleh Nabi SAW yang mengantarkan beliau dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian balik lagi ke Mekah hanya dalam waktu kurang dari semalam. Berapa kecepatan buruk? Dihitung ya. Seperti ini tidak mungkin, sehingga akal tidak akan bisa menjangkau hal yang gaib. Oleh karena itu akal tidak boleh berbicara tentang Tuhan, sehingga akal merekayasa Tuhan itu nggak bisa. Kenapa nggak bisa, Pak? Ini hanya bisa berdasarkan berita. Kalau tidak ada berita, artinya wahyu, maka pada asalnya akal tidak akan mungkin bisa merekayasa, membuat, merangkai, dan itu tidak bisa, karena ini semuanya di luar jangkauan akal. Baik, bisa dipahami insyaallah ya. Nah, sekarang kita akan beralih ke masalah keyakinan aneh di bulan Sya'ban. Keyakinan aneh di bulan Sya'ban. Kalau ngarang itu masuk mana ngarang? Ada orang ngarang, ngomong tentang masa depan tapi ngarang. Masuk mana, Pak? Mungkin saya tambahkan yang kelima ya. Keyakinan menyimpang, sumber yang kelima adalah ngawur. Ini contohnya orang yang dukun itu ya. Dukun itu ngarang semua itu. Barang kamu hilang toh? Iya. Barang kamu itu ada di sebelah timur, ada ke arah timur, disimpan di bawah pohon ya. Kemudian pohonnya itu kayak gini, dibuat gambaran umum. Ya ngawur. Mana mungkin dia bisa tahu barang hilang orang lain. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain mungkin Bapak Ibu sering mendengar ya. Ada dai akhir bulan. Dia bercerita tentang hari kiamat. Oh, ini tanda hari kiamat. Nanti akan terjadi ini, akan terjadi ini. Ngawur semua itu. Besok akan terjadi seperti ini, akan terjadi kayak gini. Sampai dia pernah bilang Imam Mahdi sudah muncul. Dan sekarang ada di Madinah sedang menempuh kuliah S3. Pak, kok ngawurnya kayak gini? Lalu dia membuat cocok logi, ilmu cocok logi. Akan terjadi kiamat tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Nah, ini kan pernah ramalan ini. Sampai ada orang yang dia menjual rumahnya, menjual apa, lalu pindah ke puncak, ke Bogor itu. Dia beli rumah di puncak gunung karena katanya akan terjadi banjir besar yang menenggelamkan semuanya. Dia pengen tenggelam paling terakhir. Maka dia beli rumah di puncak. Begitu ditunggu-tunggu, rano popoi, nyesel dia. Ada yang sampai ngumpulin makanan banyak di rumahnya, sehingga rumahnya penuh dengan makanan. Ada juga yang dia punya
pemahaman sesaat lagi akan turun meteor besar yang itu akan mematikan semua daya listrik sedunia. Lalu dia jual kendaraannya, kemudian dia beli kuda. Informasi itu mempengaruhi keyakinan orang sehingga membuat dia mengambil sikap yang tidak benar. Saya mengatakan bahwasanya orang ini telah meresahkan banyak masyarakat. Seharusnya sudah saatnya mendapatkan tindakan ya, karena dia telah meresahkan banyak masyarakat. Ramalan berikutnya tanggal 24 bulan 12 tahun 2024. Terjadi apa ini? Terjadi kiamat juga. Ramalan berikutnya, karena kemarin meleset, diramalkan lagi 24 12 24 ya. Ini ramalan yang salah ya. Yang benar tanggal 24 bulan 12 tahun 2024 itu ganti presiden, itu betul ya. Nah. Tapi dia nggak tanya saya sih masalahnya. Baik, sekarang kita akan lihat keyakinan aneh di bulan Sya'ban. Ada beberapa keyakinan aneh di bulan Sya'ban. Yang pertama, bulan ini diyakini sebagai bulan arwah. Maka bulan ini sering disebut dalam bahasa Jawa dengan bulan ruwah. Ruwah dari kata arwah. Yang dengan ini atau sebabnya adalah bahwa ketika di bulan Sya'ban, arwah-arwah itu semuanya kembali ke tanah air. Sehingga ada yang pulang ke rumah, ada yang pulang ke kampung halaman, ada yang datang ke kamar, dan seterusnya. Dengan keyakinan ini, maka mereka meyakini bahwa di bulan Sya'ban arwah itu butuh kiriman biar mereka bisa kembali dengan tenang, sehingga tidak gentayangan di muka bumi, tidak balik ke kamar, dan seterusnya. Saya masih melihat ada orang yang masang makanan, naruh makanan ya, di dalam piring, di atas piring, di atas piring dia taruh makanan, aneka makanan ya. Ada gorengan, ada onde-onde, ono gethuk, ono sego, dan seterusnya. Lalu ditaruh di kamar tempat neneknya meninggal. Kamar itu nggak dipakai, dan di kamar itu dulu neneknya meninggal atau ibunya meninggal. Akhirnya dia naruh makanan di situ. Saya masih ketemu dengan nenek ini. Saya sempat ketemu dengan nenek ini, dan memang beliau meninggal di kamar itu. Kemudian keluarganya naruh makanan, ditaruh di kursi di kamar itu. Ya sudah, dimbarno gitu aja. Dengan keyakinan itu ngirim simbah. Kira-kira Pak, dalam bayangan orang ini apa kira-kira? Simbahmu mulai. Yang pulang apanya? Arwahnya. Kan jasadnya tidak mungkin pulang kan? Kalau jasadnya pulang ya kuburannya terbongkar. Sehingga arwahnya yang pulang. Nah, terus arwah itu nanti akan mengkonsumsi makanan-makanan tadi. Nah, terus gimana itu? Nah, mosok arwah kok doyan onde-onde gitu. Sehingga arwah nggak mungkin makanan yang seperti ini. Tapi diyakini seperti itu, dan orangnya muslim. Yang melakukan ini muslim. Karena kejadian ini saya lihat di Klaten. Mungkin di Jogja juga banyak. Maka orang kadang naruh makanan di depan rumah atau di kamar tempat dulu simbah meninggal, tempat dulu kakek nenek meninggal, dengan keyakinan nanti mereka akan pulang lalu minta seperti itu. Saya punya tetangga ya. Tetangga ini cerita,
bahwa dia punya teman, ya, temannya ini rambutnya gondrong, dan saya pernah ketemu temannya ini rambutnya gondrong, ratau sholat, tapi senengannya ngomong masalah gaib, sampai dia itu bilang, aku baru ketemu bapaknya sampean di alam kubur. Terus bapaknya sampean ini sekarang sedang lapar, dan njaluk apa? Njaluk onde-onde. Oh. Akhirnya dibelikan Pak, tukang onde-onde, terus ditaruh di ruang tamu. Ini sebagai sajen untuk arwah bapak, biar bapak makan onde-onde. Ya tak kirim no. Nah, terus dikirim sama orang ini, dia bisa ngirim makanan itu. Terus tak kayak onde-onde itu, ceritane bapakmu tuh makan dengan lahap onde-onde itu, karena dia sudah lama pengen onde-onde. Itu bayangannya gimana ya orang kayak gini? Kadang kita itu merasa koyong ini kok ya dipercaya gitu. Aneh gitu ya. Kalau dia orang waras, mustahil dia punya keyakinan kayak gini, tapi ternyata ada. Nek wong gendengan ya, wong edan ya biarin aja. Tapi ini orang waras, ngerti warnane duit tuh. Dan dia punya keyakinan kayak gitu. Maka keyakinan ini sebenarnya adalah keyakinan yang menyimpang. Sekarang coba kita lihat ayat berikut ini. Allah berfirman di surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika kematian telah mendatangi mereka, qala, mereka mengatakan, rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke bumi, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh yang kemarin belum sempat aku kerjakan. Jadi Bapak, kalau arwah itu kembali ke muka bumi, yang dilakukan apa? Amal saleh. Orang malah medeni wong liya, Pak. Medeni orang itu amal soleh enggak? Menakut-nakuti orang itu amal soleh enggak? Bukan ya, maksiat malahan. Sehingga andaikan betul arwah itu bisa kembali ke bumi, yang dilakukan adalah beramal soleh, bukan malah mendolimi orang lain. Itu loh gentayangan, kadang ngetok-ngetok wonge. Nah kalau dia bisa balik, enggak mungkin dia menakut-nakuti orang. Pasti yang akan dia lakukan adalah bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah, bagaimana dia bisa menolong orang, membantu orang. Saya yakin andaikan arwah itu kembali ke bumi, pasti mereka akan jihad di Palestina. Kira-kira gitu Pak ya. Andaikan arwah kembali ke bumi, ngapain Pak? Jihad di Palestina. Karena mereka akan membantu kaum muslimin. Tak weden-wedeni tentarane Israel. Saya akan masuk ke jasad mereka sehingga biar mereka kesurupan. Andai kan bisa terjadi, pasti mereka akan beramal soleh. Maka Allah katakan, kalla, gak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanyalah perkataan yang diucapkan oleh mereka saja. Wa mi waraihim barzakhun, di belakang mereka ada barzakh. Barzakh itu apa Pak? Barzakh, barzakh itu artinya pemisah. Barzakh artinya pemisah. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dialah yang mempertemukan lautan, dua lautan. Marajal bahraini yaltaqiyan, Allah mempertemukan dua lautan. Bainahuma barzakhun, di antara keduanya ada barzakh. La yabghiyan, sehingga antara satu dengan yang lain
nggak bisa saling bercampur. Coba seperti apa sih gambarnya? Marajal bahraini yaltaqiyan. Gambar marajal bahraini yaltaqiyan. Oh, koyo ngene, Pak. Biru karo ijo. Dan ini ada barzah kata Allah. La yabghiyan, sehingga antara laut kanan dan laut kiri nggak bisa campur. Sampai ada salah satu peneliti yang sempat beliau datangi tempat seperti ini, lalu ngambil air sebelah kanan, kemudian dia pindah ke sebelah kiri, dia ngambil air sebelah kiri, kemudian dicampur. Saat dicampur ya nyampur. Ketika di darat itu nyampur dia. Tuh, nyampur jadi satu. Tidak kemudian ketika diwadahi gitu terus misah kanan kiri, tidak. Nyampur. Begitu dia tuangkan kembali, ternyata balik itu airnya, Pak. Dia melihat kejadian air itu balik. Sehingga dari air kanan balik ke kanan ketika dituangkan di kiri. Subhanallah. Ma benar seperti yang Allah firmankan, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dan ini foto ya. Ini foto. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa di situ ada barzakh. Barzakh artinya pemisah. Sehingga alam kubur disebut sebagai alam barzakh karena dia pemisah. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada barzakh sampai kiamat. Sehingga alam kubur adalah alam pemisah. Alam pemisah antara alam apa dan alam apa? Alam pemisah antara dunia dan akhirat. Maka tidak mungkin arwah itu kembali, itu tidak mungkin. Karena ada alam pemisah tadi, sehingga Allah Subhanahu wa taala tetapkan ini nggak bisa balik. Andaikan arwah bisa kembali ke dunia, maka ayat yang tadi kita baca menunjukkan arwah itu akan beramal soleh. Ya mungkin dalam bayangan kita, andaikan betul bisa balik, mereka akan jihad di Palestina untuk membantu kaum muslimin melawan Zionis Israel. Kemudian nanti arwahnya orang Israel akan balik ke dunia, lalu dia ikut membantu Israel berjuang di Palestina. Akhirnya arwah melawan arwah. Terjadilah pertempuran antar arwah. Ya rano pucukin. Nah, terus nek mateni terus piye? Ya nanti arwahnya mati. Arwah kalau mati terus jadi apa, Pak? Wallahu alam. Inilah keyakinan yang aneh ya. Sehingga dengan keyakinan ini maka orang punya keyakinan-keyakinan turunan. Sudah? Baik. Pertanyaannya sekarang. Kalau tadi dikatakan bahwasanya arwah itu butuh kiriman. Arwah itu butuh kiriman. Benar atau salah, Pak? Arwah itu butuh kiriman itu benar atau salah? Hah? Benar. Semua orang yang sudah meninggal butuh didoakan. Dan kapan kita bisa mendoakan orang yang sudah meninggal? Setiap saat. Tidak harus nunggu bulan ruah, tidak harus nunggu kegiatan-kegiatan tertentu. Kita bisa doakan kapanpun, dimanapun, terutama di waktu mustajab. Saat kita sujud, kita ingat orang tua, lalu kita mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia. Saat kita sholat, kita ingat orang yang sudah meninggal, lalu kita doakan mereka. Sehingga yang namanya orang mati, mereka semuanya butuh untuk didoakan. Maka yang lebih tepat adalah
saat semua orang meninggal, semua mayit butuh didoakan agar mereka selamat dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semua mayit butuh untuk didoakan. Kapan ini? Setiap saat. Dan tidak ada istilah bahwasanya mereka hanya butuh saat ruah saja atau hanya butuh ketika bulan Sya'ban, padahal mereka butuh setiap saat. Baik. Dan yang penting untuk kita pahami bahwa istilah Sya'ban dengan ruah ini hanya ada di Jawa. Di Kalimantan enggak ada, di Sumatera enggak ada, hanya ada di Jawa. Di Malaysia apalagi Pak, apalagi di Arab ya. Orang India kalau nyebut Sya'ban apa? Syahrul Ruah. Syahrul Ruah, bulan ruah. Orang Arab kalau nyebut Sya'ban bulan ruah. Ya salah ya. Baik. Selanjutnya keyakinan yang kedua, keyakinan menyimpang yang kedua. Adanya anggapan bahwa catatan amal ditutup. Catatan amal ditutup saat nisfu Sya'ban. Baik. Lalu dari sini kemudian orang punya anggapan bahwasanya kalau beramal sebelum nisfu Sya'ban, beramallah sebelum nisfu Sya'ban. Yang kedua, bermaaf-maafan ketika menjelang Ramadan. Bermaaf-maafan menjelang Ramadan. Itu kan karena turunannya ini. Berhubung mulai hari ini buku catatan saya sudah ditutup, maka saya akhiri dengan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian, terus di-share di grup WA. Sehingga dorame itu minta maaf, minta maaf, minta maaf dan seterusnya. Baik. Tindakan yang sama punya nilai yang berbeda tergantung keyakinannya. Begitu ya Pak? Sebuah amal tindakan yang sama punya nilai yang berbeda tergantung keyakinannya. Sekarang sebelum kita masuk ke situ, saya akan lihat dulu tentang makna dari buku catatan amal ditutup. Yang penting untuk kita yakini bahwa catatan amal itu tidak mungkin ditutup. Tutupnya catatan amal itu kapan? Mati. Ketika orangnya sudah mati atau gila, hilang akal, atau lagi tidur, atau belum balik, sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, Rufi'al qalam an thalathin, bahwa buku catatan amal itu diangkat an thalathin, dari 3 orang. Ini hadisnya ya. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rufi'al qalamu an thalathin, pena catatan amal itu diangkat dari 3 orang. Anin naimi hatta yastaiqidho, orang yang tidur sampai dia bangun. Ada orang tidur lalu dia ngomong ngawur, salah misalnya, ngelindur. Dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tidak sadar. Baik. Kadang ya, suami istri tidur satu ranjang, lalu suaminya mimpi basah, terus adus, udah mandi. Kira-kira istrinya curiga enggak? Istrinya curiga enggak? Loh Pak, sampean kok adus? Apa Pak? Kok keramas? Wani ngaku enggak?
Ngimpi, mimpi basah. Takoni mana? Mimpi karo sapa sampean? Nah, nek jawab karo tonggone kan bahaya ya. Sehingga seperti ini kadang muncul kecurigaan sampai istrinya kadang emosi seperti itu. Baik, pertanyaannya, apakah seorang lelaki ketika mimpi basah dia berdosa? Berdosa enggak? Kenapa tidak? Enggak sadar. Namanya mimpi itu enggak sadar. Bahkan walaupun bisa jadi mimpi itu mimpi hubungan badan. Misalnya ada orang yang belum nikah, tapi dia mimpi basah, belum nikah. Bisa dipastikan ketika dia bermimpi, mimpi hubungan badan dengan orang lain, enggak tahu. Dosa enggak itu, Pak? Tidak. Kenapa tidak dosa? Karena mimpi itu amal yang tidak diperhitungkan. Wa anis sabi hatta yahtalima, dan anak kecil sampai dia balik. Wa anil majnuni hatta ya'kila, dan orang gila sampai akalnya normal. Hadis ini sahih, riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ahmad, dinilai hasan oleh Al-Bukhari dan yang lainnya. Dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW juga bersabda, rufi'al qalamu an thalathin, pena catatan amal diangkat dari 3 orang. Salah satunya adalah wa anil majnuni hatta yafiqa, orang yang gila sampai dia sadar. Jadi kalau kemudian ada perkataan bahwasanya catatan amal itu ditutup, itu hanya berlaku bagi orang gila atau orang yang mati atau orang tidur. Nah, itu tidak dicatat amalnya. Baik. Karena itu sebenarnya keyakinan ini muncul dari mana, Pak? Dari salah paham terhadap hadis. Ada hadis berikut ini. Usama bin Zaid pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, belum pernah aku lihat Anda berpuasa sebulan penuh, melebihi dari puasa-puasa Anda di bulan yang lain selain bulan Sya'ban. Belum pernah aku lihat Anda lebih banyak puasa di bulan melebihi bulan Sya'ban." Kemudian Nabi SAW memberikan alasan. Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Bulan Sya'ban merupakan bulan yang sering dilalaikan orang antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Di bulan ini amal para hamba diangkat menuju Rabbul Alamin. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Maka aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam kondisi puasa. Jadi yang benar amalnya diangkat menuju Allah, dilaporkan menuju Allah, bukan buku catatan amal ditutup. Terus kapan tanggal berapa amal hamba itu diangkat menuju Allah? Hadis ini tidak menyebutkan tanggal berapa. Hadis ini hanya menceritakan bahwa amal hamba diangkat menuju Allah di bulan Sya'ban. Tanggal berapa enggak ada ceritanya. Dan ini disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i. Di sini juga ada riwayat Nasa'i, Ahmad dan yang lainnya. Maka kesimpulannya, wallahu ta'ala alam, bahwa keyakinan adanya amal ditutup di bulan Sya'ban ini keyakinan yang tidak benar. Ini hanya berasal dari salah paham terhadap dalil. Yang benar amal hamba itu diangkat, bukan ditutup catatannya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu, kami silahkan. Silakan Bapak. Nah, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Di masyarakat kita, ya, di masyarakat kita ada tradisinya tren. Tradisi nyadran itu bagaimana Ustaz? Apakah itu termasuk keyakinan yang menyimpang atau gimana? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nyadran itu lebih kepada amalannya. Pertanyaannya sekarang, kenapa mereka melakukan amalan itu? Ada yang datang di kuburan, terus sambil bawa makanan, kemudian nanti dibagi-bagi di makam. Lalu ada yang ditaruh makanan itu tidak boleh disentuh. Ini untuk leluhur kita. Setahun sekali kita ngasih makan ke dia. Kasihan banget itu. Ngasih makan setahun sekali. Kita aja 3 kali sehari. Sehingga mereka bawa makanan dalam jumlah banyak, lalu ditaruh di kuburan. Kemudian ada yang dibagi, ada yang dimakan bareng, ada yang ditaruh untuk arwah. Kalau bicara masalah keyakinan, ya seperti yang tadi Bapak, dia menganggap arwah itu muncul ke muka bumi, lalu minta untuk dikirimi. Makanya mereka bareng-bareng berbondong-bondong melakukan kegiatan itu, mendoakan dan ngasih makanan dan seterusnya. Kalau ziarah kubur sendiri gimana? Disyariatkan, silahkan. Tapi tujuan ziarah kubur itu untuk apa? Ingat mati, bukan ingat panganan ya. Sehingga seharusnya kalau ziarah kubur itu tujuannya ingat mati, berarti yang dilakukan apa? Bagaimana agar orang itu semakin dekat dengan akhirat, semakin ingat mati. Maka ziarah kubur ya seharusnya tidak bawa makanan. Wong nek eleng mati Pak, doyan panganan enggak Pak? Enggak doyan. Eleng mati kayak. Orang kalau betul-betul ingat mati, saya itu sebentar lagi akan jadi seperti ini, mungkin dia nangis. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika ziarah kubur, beliau itu nangis sesungguhan. Dan beberapa sahabat ketika ziarah kubur itu nangis. Lalu mereka menyampaikan, inilah titik awal. Kalau kita bahagia di sini, selamanya akan bahagia. Tapi kalau kita celaka di sini, sepanjang hidup kita akan celaka. Yang menentukannya adalah waktu di alam kubur. Sehingga kalau orang itu kuburannya gelap, tanpa amal, dia tidak punya bekal yang cukup ketika menghadap Allah, maka nanti nasib dia di akhirat akan lebih menyedihkan lagi. Sehingga membuat sebagian sahabat itu nangis hanya dengan ziarah kubur. Nah, kalau seperti ini kondisinya, berarti ziarah kubur itu bukan pesta, tapi perenungan, bukan malah pesta. Nah, yang kita lihat dalam suasana kegiatan sadran itu, kalau sadro sendiri kan artinya ibadah ya. Dalam kegiatan nyadran itu, wallahu alam yang kami lihat kebanyakan malah pesta. Makan-makannya kayak hari raya itu, rame, cacili-cili udah kumpul, pangan bareng. Akhirnya malah kadang duduk di atas kuburan. Ada yang ya berdiri di atas kuburan. Jadi malah tidak menghormati kuburan. Mungkin ada yang di luar, tapi ada yang kadang sampai masuk di dalam. Kalau di luar lebih mending ya, kalau sudah di dalam itu kadang sampai duduk di atas kuburan dan seterusnya. Baik. Silahkan doakan jenazah ya, mayit atau keluarga kita yang sudah meninggal, kapanpun, dimanapun, terutama di tempat-tempat yang mustajab. Tidak harus datang ke makam dan tidak harus di waktu tertentu. Sekali lagi mereka butuh doa kita setiap saat. Bukan hanya di bulan Sya'ban, tapi setiap saat. Wallahu a'lam.
Baik, mencekap. Sudah tinggal berapa menit? 1 menit. Ada yang mau disampaikan lagi 1 menit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Oke, bismillah. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan memberikan apa namanya makanan pada arwah gitu ya, Ustaz ya. Nah, kalau semisal melakukan itu tuh apakah masuk pada melakukan syirik, dosa besar, kemudian harus apa namanya taubatan nasuha seperti itu tadi. Jazakallahu khair. Apakah ketika orang memberi makan ke arwah itu syirik atau bukan? Wallahu alam, yang saya pahami enggak sampai syirik. Karena mereka tidak menyembelih untuk arwah. Kalau menyembelih untuk arwah, misalnya dia menyembelih ayam atau menyembelih kambing, ini untuk simbah, bismimbah, dengan nama simbah, terus dia sembelih, itu syirik karena dia menyembelih untuk selain Allah. Nah, yang kita tahu kan makanannya itu makanan yang bukan sembelihan, dan itu pun beli, onde-onde ya, gorengan, kemudian cenil, cilok ya, ditaruh di situ. Simbahe dhisik senengannya apa? Salome, nah, rokok. Terus kasih rokok. Ya, itu dalam keyakinan mereka biar dikonsumsi, bukan untuk penghormatan atau penghambaan. Sehingga yang saya tahu bukan sisi ibadahnya, tapi keyakinan yang salahnya. Ya, ini dosa besar ya. Semua keyakinan salah itu dosa besar. Seharusnya ditobati dan tidak dipertahankan. Sehingga siapa yang punya keyakinan bahwa arwah itu balik ke muka bumi, ini bertentangan dengan Al-Quran yang tadi menjelaskan bahwa arwah tidak bisa kembali. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga Allah Ta'ala menjaga akidah kita untuk selalu lurus dan menjadi akidah yang baik sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.